Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini, kita sedang membahas prinsip kontribusi. Saat ini kita membahas bahwa kalau kita bisa menumbuhkan orang lain, sebenarnya itu bisa memampukan kita menumbuhkan orang lain. Jadi, pertumbuhan diri kita sendiri bisa bermanfaat bagi orang lain. Saat ini, kita sedang membahas bagaimana menumbuhkan sikap memberi. Nah, kita sudah membahas 2 poin di segmen sebelumnya. Kita masuk di poin yang ketiga, yaitu jangan biarkan barang-barang atau barang-barang materi menguasai kita. Jangan biarkan barang-barang materi atau material menguasai kita. Menurut Earl Wilson, manusia dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kaum yang berada. Kelompok yang kedua, kaum yang berkekurangan. Dan yang ketiga, kaum atau kelompok orang yang tidak membayar apa yang mereka punyai. Dan sayangnya, semakin dan semakin banyak orang yang masuk ke dalam kelompok yang ketiga. Manusia semakin diperbudak oleh keinginan untuk memiliki. Itu adalah salah satu hal yang menyebabkan, menurut John C. Maxwell, negara Amerika dan negara Eropa terbelit kesulitan keuangan yang mengerikan menurut dia. Mereka terus melakukan pinjaman untuk mengimbangi kebiasaan belanja mereka. Sahabat Mr. Sorchan, penulis Richard Foster mengatakan, memiliki segala sesuatu menjadi suatu obsesi dalam kebudayaan kita. Jika kita memilikinya, kita merasa bahwa itu memberikan lebih banyak kesenangan kepada kita. Pemikiran semacam itu sesungguhnya hanyalah hayalan. Memiliki segala sesuatu tidak mendatangkan kepuasan yang sebenarnya. Secara umum, jika kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual kita dengan benda-benda lahiriah, maka yang terjadi kita semakin membutuhkan lebih banyak benda lahiriah lainnya. Itu akan mendatangkan kepuasan. Namun, jika kita memenuhi kepuasan tersebut secara tepat, maka kita akan merasakan kepuasan dengan atau tanpa banyak kepemilikan. Dengan atau tanpa banyak kepemilikan. Sahabat Mr. Sorchan, tidak seorang pun boleh diperbudak oleh barang-barang miliknya. Tidak seorang pun yang layak mengejar lebih banyak lagi demi memiliki lebih dari yang dibutuhkan untuk menjalankan kehidupan. Ada kisah yang diceritakan oleh kitab tentang seorang yang membiarkan hartanya mengendalikan pemikiran dan hidupnya. Keegoisannya membuat ia tidak dapat melihat gambaran besarnya. Ia sibuk mengumpulkan kekayaan dan merasa bahwa itu akan bertahan selamanya. Namun hidupnya terputus dan ia gagal menaruh simpanan dalam hidup orang lain. Penulis John Ortberg menulis demikian tentang orang tersebut. Ia mengabdikan hidupnya pada hal-hal yang keliru. Jika Anda mencoba untuk mendata prioritasnya, mungkin akan nampak seperti berikut. Yang paling berarti, 1. Menuai panen besar. 2. Membangun lumbung yang lebih besar. 3. Meraih keamanan finansial. 4. Makan. 5. Minum. 6. Bersenang-senang. Dan 7. Lupa pada kematian. Dan tentu saja, yang terakhir adalah yang benar-benar sukar. Cepat atau lambat, roh kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Dan semua benda yang telah
telah Anda kumpulkan untuk siapakah itu? Sahabat Mr. Sorchan, pada tahun 1889, industrialis miliuner Andrew Carnegie menuliskan sebuah esai yang berjudul Kitab Suci Kemakmuran. Di dalamnya ia mengatakan bahwa kehidupan orang yang kaya seharusnya terdiri atas dua periode. Masa untuk memperoleh kemakmuran dan masa untuk membagi-bagikannya. Satu-satunya cara untuk menjaga sikap murah hati adalah dengan membentuk kebiasaan memberi waktu, perhatian, uang, dan sumber daya kita. Richard Foster menyarankan, hanya dengan melepaskan uang atau harta benda lainnya, ada sesuatu yang terjadi dalam hati kita. Setan serakah dibinasakan. Sahabat Mr. Sorchan, jika sahabat ingin menguasai hati sahabat, jangan biarkan harta benda menguasai hati sahabat. Pertanyaannya adalah, apakah sahabat memiliki harta benda atau apakah harta benda yang memiliki sahabat? Para kontributor mengambil barang-barang yang mereka miliki dan memakainya sebagai aset untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk didiami. Dan mereka melakukan ini tanpa memperdulikan berapa banyak atau sedikit yang mereka punyai. Jadilah kontributor. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.